sama Kuno Ichikai nih di Rider Kick. Jelek anjing Marbatos. Shing, baca anjing busuk. Ntar kurang di zoom. Di go Tenchu. Lempar shung. Jurus Naruto meledak. Dar. Keren. Barbatos kebal beam, bodo amat. Anjing jelek tetep. Kebal beam, baca pakai katana. Trot. Udah meninggal. Kebal nggak tuh dibaca gitu? Enggak kan? Kurang dibaca lagi anjing pakai giant blade nih. Sing tetetetet. Lempar. Duar. Udah meninggal anjing, jelek Barbatos. Hai guys, gimana nih yang udah jadi koleksi SD Gundam gara-gara sering nontonin Marapoles Zerotsu? Udah sebanyak apa sih koleksi kalian? Di video kali ini saya mau ngebahas sebuah SD Gundam yang konsepnya tuh si paling SD lah pokoknya. Ini sajian paling nikmat dari rilisan tahun 2023. Kalau kalian dulu ngikutin saya, pasti tahulah se-hype apa sih saya sama Gunpla ini. Bahkan sering banget saya bilang, yang wajib banget kalian punya dan saya super rekomendasiin dari seri build Metaverse itu cuma dua. Yang pertama, SDCS Kunoichi Kai, harganya 1.800 yen. Dan yang kedua, Build Strike Exit Galaxy. Kenapa sih saya tuh nge-hype banget sama SD ini dan kenapa SD ini tuh konsepnya nge-SD banget dan jadi si SD yang paling SD? Seperti yang udah sering saya bahas di video review SD Gundam sebelum-sebelumnya, kalau SD Gundam tuh kan bagus atau lucunya tuh gara-gara konsepnya itu playful, terus banyak referensinya, karakternya tuh kenceng banget. Belum lagi banyak gimmick yang pasti kalian seneng lah kalau mainin SD Gundam tuh. Bahas dari awal banget dulu kali ya. Jadi F Kunoichi ini tuh sebenarnya bukan desain baru, tapi desainnya udah ada dari lama sejak Build Divers tayang sekitar tahun 2018 lah. Ya bisa dibilang YTTA lah yang tahu-tahu aja. Jadi dulu tuh F Kunoichi cuma heboh di Twitter dan biasanya orang Jepang yang suka banget sama SD Gundam, entah itu ngoleksi atau tahu lore-nya atau yang sampai nge-custom gitu tuh aktifnya di Twitter doang. Duh, sorry banget, saya udah nyelam nyari doxly tweet sumbernya tuh nggak ada. Sorry, bukan penyelam handal. Tapi saya nyimpen konsep art pertamanya si F Kunoichi ini. Seingat saya ya, mechanical designer sama direkturnya dari Build Divers tuh ngobrol-ngobrol gitu, menemukan sebuah konsep kayak ini Gunpla yang cocok dipakai Ayame tuh kurang lebih yang desainnya ninja-ninjaan. Terlahirlah sketch dari Kunoichi Kai yang menurut mereka tuh kayaknya ini terlalu jago deh buat dipakai Ayame, jadi mending pakai Zeromaru aja nggak sih? Ya kurang lebih gitulah cerita singkatnya seingat saya. Jadi si Kunoichi Kai ini cuma sampai draft design doang, sedangkan Zeromaru itu yang fix dipakai jadi Gunplanya Ayame di Build Divers. Wah, dulu tanggapan warga sana lumayan heboh, soalnya ini tuh kan ya yang tadi saya bilang SD banget gitu, mulai dari lore, terus penamaan. Kalian tahu kan namanya F Kunoichi, permainan kata-kata banget lah. Kalau di kita tuh cocok logi. Jadi kan namanya tuh F Kunoichi, kalau dipisah F Kunoichi, F9 no Ichi, F91 WD. Pegundamers mania sejati mah harusnya langsung tahu lah sekali lihat kalau misalnya F Kunoichi ini tuh base desainnya dari F91 Harrison Madden. Warnanya sama-sama ungu biru tua gitu ya, tone-nya kayak gitu, ngerti lah ya. Cocok kan sama konsep Kunoichi-nya. Kunoichi itu ninja cewek. Dan ini kan nama karakternya tuh Ayame ya. Setahu saya ya, Ayame tuh sebuah karakter dari game zaman dulu di PS2 namanya Tenchu. Itu ada tuh Ayame, mirip banget sama Ayame-nya Build Divers. Dan tone warnanya juga sama-sama ungu. Bentar, ini menggali lebih dalam dulu nih lore-nya. Dari yang paling basic, ninja. Kalian tahu kan kalau misalnya Sasuke tuh sering banget namanya dipakai kayak entah itu di Ninja Warrior Sasuke atau misalnya di Sengoku Basara atau di Naruto. Di Gunpla juga udah ada kan SD Sasuke Delta tuh. Sedari dulu saya nyari referensi Sasuke ini tuh dari mana? Katanya sih emang tokoh fiksi yang terinspirasi dari tokoh di dunia nyata. Sama lah kayak Ayame ini yang kurang lebih identik dengan nama Kunoichi di berbagai media. Cuma bedanya Ayame ini beneran nggak nemu lore-nya tuh dari mana awal mulanya. Referensinya ya saya cuma tahu dari Tenchu doang. Atau mungkin kalian ada yang tahu historisnya kenapa nama Ayame ini sering digunain di banyak media? Bolehlah sharing-sharing. Kalau bahas desainnya, F Kunoichi ini jelas sangat amat keren lah. Soalnya kan dia bentuknya F91 banget ya. Dan as always, biasanya gimmick-gimmick yang ada dari desain mobil set originalnya itu dikasih twist lah.
Kayak bagian VSBR-nya F91 ini kan jadi kunai yang ukurannya gede banget ya. Terus battle mode-nya juga kan itu F91 banget ya, yang hit fin-nya tuh keluar dari pundaknya sama itu mulutnya kayak yang dikasih topeng itu. Anjir, kurang keren apa coba referensinya, bro? Makanya banyak banget warga Jepang yang udah gatel pengen nge-custom F Kunoichi ini. Nah, akhirnya di tahun 2023 di-announce kan kalau F Kunoichi ini bakal dirilis gunpla-nya jadi F Kunoichi Kai. Wedeo, saya jadi salah satu orang yang teriaknya paling kenceng deh waktu announcement itu. Bahasa gampangnya gimana ya? Mungkin ada fan art yang viral, terus fan art itu tiba-tiba dijadiin sebuah produk official. Gimana nggak seneng coba? Tapi pertanyaannya, apakah gunpla ini do the justice buat popularitas desainnya F Kunoichi? Ya, nantilah dibahas. Ini saya mulai bahas Kunoichi Kai-nya ya. Jadi, buat price point 1.800 yen tuh worth banget lah. Soalnya kan ini moldingannya baru semua ya, nggak ada yang pakai cetakan berulang kecuali si S dan SD frame-nya. Ini buat saya ya, sesimpel kalau ada SD Gundam yang udah pakai clear parts atau gold coating parts, itu tuh udah pasti worth buat dipunya. Belum lagi kalau kalian tahu karakternya kayak yang tadi udah saya bahas. Nah, ini bentuk si S frame-nya agak beda, soalnya dikasih detail fishnet atau baju jaring-jaring ala Kunoichi gitu di bagian torso sama pahanya. Buat Kunoichi Kai ini jelas lah, tanpa babi bu pakai si S frame-nya aja. Ada detail paha fishnet, coy, keren banget itu mah. Kalau mau ngomongin partsnya, surprisingly relatif lebih simple dan kerasannya tuh kayak, 1.800 yen kok partnya gini doang gitu. Tapi percayalah, kalau ini tuh udah bagus banget desainnya, dan yang paling penting, ini karena pakai moldingan baru. Kalau ngomongin screen time-nya Kunoichi Kai di animenya Build Metaverse, ya bolehlah, lumayan aktif dan mengeluarkan banyak jurus. Contohnya kayak dia bisa bunsin jadi 3 SDBB Legend, Night Gundam, Musha Gundam, sama Komen Gundam. Fun fact-nya adalah, trio Legend BB tadi itu kan baru di reissue awal tahun 2023 kemarin ya. Nah, itu tuh ditunggangi biar bisa pakai gimmicknya Kunoichi Kai ini yang ganti-ganti armornya SDCS tambah Legend BB gitu loh ceritanya. Ini sebenarnya saya punya tiga-tiganya, cuma nggak akan saya liatin bongkar pasang armornya ya, terlalu malas. Ini problem paling krusial dari F Kunoichi Kai, helmnya nggak nempel, langsung lepas. Tapi apakah bisa dibenerin atau enggak? Jawabannya bisa lah, gampang banget. Tinggal disumpel aja pakai double tip. Dan kalau sense of science-nya kalian jalan, itu tuh double tipnya harusnya dipasangnya tuh di bagian colokannya. Biar kalau misalnya ntar mau bongkar pasang, nggak nyangkut di dalam bolongannya. Dan ini dia, wujud asli gunpla F Kunoichi Kai yang heboh banget pada zamannya. Anjinggu, keren banget ini mah parah. Nih, lihat, cakep banget kan Mafuranya jadi pakai clear parts. Sebenarnya ini tuh sebuah problem dari Zeromaru kemarin yang nantilah di akhir-akhir saya bahas. Serius, SD tuh cuma butuh sesimpel pakai clear parts doang kalau misalnya produksiannya mau murah ya, biar looks-nya tuh jadi makin lucu dan bergimmick aja gitu. Belum lagi ada detail fishnet atau baju jaring-jaring ala Kunoichi ini yang super on point banget. Dan ini ada bahasan menariknya. Jadi, kalau misalnya armor dadanya dibuka tuh, ya gitulah, terlihat terlalu seksi kan. Kalau di gunpla-nya nggak seksi sih, soalnya dibikin lancip gitu kan, dadanya nggak roundy. Cuma kalau kalian mau jadi si paling pencus Tom gunpla biar proporsinya jadi lebih cewek, itu bisa banget. Menariknya lagi, di bagian dada sama perut tuh kan udah kelihatan ada separation gitu ya, itu kayak tinggal dipotong terus ditambahin artikulasi baru. Kayaknya lebih mantep deh posing ninjanya kalau bisa bungkuk ke segala arah. Yang keren banget tuh ini anjing tangannya. Jadi si tangannya tuh beneran kayak ergonomis dan efisien gitu loh. Pose tangannya 2 jari maju ke depan, 2-nya lagi ke belakang. Anjing ini lucu banget lah, jadi bisa pose macem-macem kayak pose tangan ninja, terus pose ngelempar sesuatu, terus si jari manis sama kelingkingnya tuh itu dipakai buat megang sesuatu loh. Anjing keren banget. Sejauh ini part tangan yang paling keren biar nggak nambah produksian optional hand. Ini baru awal loh, tapi kesan kerennya tuh udah maksimal banget lah. Apakah ada yang lebih keren lagi? Ada dong, jelas. Konsep weapon dari VSBR-nya F91 yang dikulik jadi kunai gede atau blade gede ini nih. Gimmick VSBR F91 kan gini nih, jadi tembakan. Cuma kalau Kunoichi Kai ini ada sebuah pegangan yang bisa dicopot, bisa jadi 2 mode nih. Yang pertama bisa jadi mode Daikunai. Gila, keren. Cocok banget lah ya sama konsep Kunoichi-nya. Terus yang kedua, si pegangan tadi bisa dicopot, terus bisa jadi pegangan VSBR-nya ala-ala F91 lah, jadi tembakan gitu. Lucu banget lah ini sumpah. Ini mah siluetnya bener-bener F91 banget kan. Kalau mau lebih playful, ya bolehlah diposein jadi kayak megang tembakan satu-satu gini. Ngerti gak sih? Ngerti kan? Kalau kalian yang sering nontonin saya tuh kayak, wedih ini tuh gimmick simple yang kayak wede. Keren banget bro gimmicknya. Sudahan kerennya? Belum. Ini yang paling bikin
bikin mind blowing adalah si pegangan tadi bisa dijadiin kunai sendiri alias bisa jadi Shikomi beam kunai. Pak, ini bisa ditempelin clear part sendiri pak, ala-ala beam weapon, beam blade gitu. Jir, ini mah posenya keren banget. Kayak udah mau ngeluarin jurus sesuatu gitu yang yang mencabik-cabik musuhnya gitu loh. Kalau musuhnya masih sisa 1 HP, lempar aja kunai set. Anjir, GG gimang guys. Tapi ini ada sebuah bayangan saya. Harusnya ini tuh kan lebih keren kalau misalnya si kunainya tuh bisa nempel di jarinya ya. Easy peasy, tinggal diputer-puter pakai nipper, pakai cutter. WD. Ini kayak tahu gak sih yang kunainya diputer-puterin kayak shush. Keren banget kan? Sejauh ini ya udah banyak banget kan bahasan dari kekerenannya F Kuno Ichikai ini. Sebenarnya kalau kalian lagi mau jajan kayaknya sekarang waktu yang tepat deh. Harganya lagi rate kali 100. Bahkan kalau kalian pinter bisa jauh di bawah itu deh. Saya aja dapat ini cuma 140 ribuan. Terakhir nih, fungsi dari beam effect ini tuh ada lagi bro selain jadi beam blade. Jadi F91 tuh kan kayak punya energy shield gitu ya. Sama, ini juga bisa dijadiin kayak gitu. Efek yang tadi bisa dijadiin beam shield. Terus kalau misalnya mau dijadiin weapon itu bisa dijadiin Dai Shuriken. Ini saya udah ngomong keren berapa kali ya? Keren banget lah ini mah. Apalagi sambil megang pedang kecilnya itu namanya Ninjato. Ini tuh pedang yang sama kayak yang dipakai Zeromaru. Nah ini nih bentuk terakhir dari Kuno Ichikai yang kayak F91 waktu ngeluarin after image itu. Kalau si Kuno Ichikai ini konsepnya dia tuh ceritanya lagi pakai topeng. Cuma kalau versi Gunpla dia tuh nggak langsung pakai topeng. Mungkin biar pilihan ekspresi matanya tuh lebih banyak kali ya. Dan ini kerennya Hitfin F91 juga dibikin jadi clear parts gitu. Sebentar, ini ada sedikit fun fact. Jadi SD adaptasi dari F91 tuh nggak ada yang jelek sumpah. Yang paling baru kan ini nih F Kunoichi. Mundur 2 generasi ke belakang itu tuh ada dari seri Sangukuden. Namanya Kangwei F91. Kurang lebih konsep desainnya sama lah kayak Kunoichi kayak ini. Dia pakai beberapa clear parts terus VSBR-nya juga bisa dijadiin pedang. Balik lagi nih, kalau misalnya bahas battle mode-nya Kunoichi kayak ini, kesannya jadi kayak apa ya? Kayak Kunoichi yang pakai topeng Oni gitu. Belum lagi Daikunai yang kelihatannya tuh weaponnya jadi kayak oversize kan, segede Kunoichi-nya loh. Ngaruh banget sih itu yang tadinya ya looks Kunoichi kayak ini tuh agak lucu, kemayu Kunoichi, tiba-tiba pas battle mode-nya jadi kelihatan lebih gahar, sangar dan bervolume. Dan ini ada side by side comparison sama Zeromaru yang tadi saya bilang sebenarnya problemnya Zeromaru tuh buat saya loh ya, saya tuh lebih mengeluh ke bagian scarf atau mafuranya yang nggak pakai clear parts. Jadi kayak gimana ya kalau partnya solid gini tuh jelek banget lah pokoknya, nggak kayak di animenya. Untung aja di F Kunoichi ini dibenerin. Coba kalau misalnya nggak pakai clear parts kayak gini, wah udah fix sih saya ngeluh-ngeluh banget. Ya gitu deh, saya juga nggak ngerti ya kenapa runnernya Zeromaru yang include part Mafura ini nggak dijadiin clear color aja. Padahal bentuk Zeromarunya kan bakal jadi lebih bagus banget ya. Ya yang tadi saya awal bilang, kalau misalnya ada SD Gundam yang udah pakai clear parts, itu tuh pasti hasilnya jadi bagus banget. Tapi kalau ngomongin SD Build Fighters ya, sedari awal mereka ngerilis SD Winning Gundam, itu tuh sampai sekarang desainnya nggak ada yang fail, dan bagus semua hasil eksekusinya. Ada Winning, Star Winning, Snibel Dragogira, ada Mushaku Renai, ada Zeromaru, terus ada Valkylander, ada Valkylander EX, dan yang paling bagus ini ultimate-nya ya, ada Kunoichi Kai. Jadi setelah pembahasan positif tadi dan lore-nya yang Fafi puas wes-wes, apakah kalian jadi pengen Kunoichi Kai ini? Saran saya sih mending ambil aja sebelum ntar dilabelin lah rare. Masa kayak Star Winning aja sekarang jadi 300.000 anjing, padahal itu tuh barang yang agak nggak laku ya dulunya. Ya mungkin in the near future kalian bakal ngelihat Kunoichi Kai ini harganya jadi 400 atau 500.000, dan ngelihat demand-nya sekarang yang lumayan kurang, kayaknya chance buat reissue-nya nggak akan secepat itu deh. Jadi ya beli aja biar punya statement kayak, weh gue udah tahu kalau barang ini tuh keren banget sebelum kalian beli karena justifikasi orang lain. Wede. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.